Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan saudara di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Sabtu 2 Oktober tahun 2021, bersama saya, Penatua Lukas Sukan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Boleh menghirup udara sejuk segar di pagi hari, tanda bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ya Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu kembali mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tetap terus menuntun setiap langkah-langkah kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami, karena kami bersedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, sumber kebenaran yang sejati, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita masih diizinkan Tuhan bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Kita juga masih diberikan nafas kehidupan. Ini semua terjadi dan kita rasakan sampai detik ini. Bukti bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan tak pernah berkesudahan dan tak pernah habis-habisnya, dan selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menanggapi kasih Allah yang tak berkesudahan dan tak habis-habisnya di tengah-tengah pergumulan dan tekanan hidup yang berat yang selalu kita alami? Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 mau menegaskan kembali kepada umat Allah di masa lalu, termasuk kita pada saat ini, bahwa kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap berlaku, tak berkesudahan, dan tak pernah habis bagi setiap orang dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan tidak pernah memperhitungkan pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, sebab Dia adalah Allah yang tetap setia, mengasihi, memperhatikan setiap persoalan hidup manusia, termasuk kesulitan hidup yang saat ini kita alami. Jika Allah sudah menyatakan kasih setia dan rahmat-Nya yang tak berkesudahan dengan cara memelihara kehidupan kita setiap hari, maka seharusnya kita pun menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Nabi Yeremia dalam bacaan kita pagi hari ini mengungkapkan bahwa rahmat Allah tidak pernah habis oleh apapun. Kasih dan rahmat Allah tidak akan dirampas oleh siapapun. Kasih dan rahmat Allah tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan selalu diperbaharuinya setiap pagi dan setiap hari. Pemeliharaan Allah memang benar-benar nyata bagi bangsa Israel sepanjang sejarah mereka. Karena kasih Tuhanlah mereka tidak binasa, bahkan saat berjalan di padang gurun, Allah tetap menuntun mereka di siang hari melalui tiang awan, dan di waktu malam hari dengan tiang api. Bahkan ketika mereka kehabisan mana atau roti,
Allah menyediakan roti. Dan ketika mereka kekurangan air, disediakan air yang semula pahit menjadi manis. Meskipun bangsa itu berulang kali melakukan pemberontakan kepada Tuhan, sehingga mereka harus dihukum, tetapi kasih setia Allah lebih besar daripada murkanya. Itulah sebabnya mengapa umat Israel dan kita yang percaya harus memiliki pengharapan kepadanya saja. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kasih setia Tuhan dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak pernah habis, tidak pernah berubah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak hanya umat Allah di masa lalu yang mengalami kasih dan rahmat Allah yang besar, tetapi kita pun yakin dan percaya bahwa kasih dan rahmat-Nya pun berlaku juga bagi kita sampai saat ini. Saat ini kita sedang mengalami berbagai kesulitan hidup sebagai dampak dari COVID-19. Kesulitan dalam masalah ekonomi, masalah keuangan, pekerjaan, kesehatan, studi, relasi dengan orang lain yang kurang harmonis, dan juga masalah-masalah sosial lainnya. Untuk menghadapi semua beban-beban kehidupan itu, sebuah pesan penting bagi kita. Janganlah membiarkan beban-beban kehidupan itu menguasai dan merampas kasih setia dan rahmat-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Yeremia percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi umat-Nya, maka dia berharap akan pertolongan Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Kasih setia Allah yang besar akan memampukan kita untuk terus maju dan bangun menghadapi hari demi hari bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami saat ini memang terasa berat, tetapi kita tidak akan dikuasai oleh masalah-masalah tersebut, karena kasih setia Allah yang besar itu tak berkesudahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita yang sudah mengalami kasih setia dan rahmat Allah dalam kehidupan kita, sebuah panggilan bagi kita untuk terus menyatakan kasih setia Allah kepada orang-orang yang kita jumpai di sepanjang kehidupan kita, melalui tutur kata, sikap hidup, dan perbuatan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mewujudkannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang tidak hanya mendengar sabda Tuhan begitu saja, tetapi dapat kami praktekkan, dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Sadarkan kami untuk selalu ingat bahwa kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakannya, kami boleh dapat melihat bahwa kasih Tuhan itu senantiasa terwujud di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami pun dapat mempraktekkan kasih Tuhan itu juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di dalam surga, sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon kehadiran-Mu. Biarlah hari ini boleh dapat kami jalani, melakukan segala aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Beri kami kekuatan kesehatan senantiasa, sehingga dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan, kami dimampukan melakukan apa yang menjadi tugas kami hari ini. Kami menyadari bahwa begitu banyak pergumulan persoalan hidup yang sering membuat kami khawatir, takut menjalani kehidupan ini, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir bersama dengan kami dalam setiap pergumulan apapun yang kami hadapi. Bapa yang Maha Baik, sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan lakukan sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.